Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istifada Sektamaya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran daring pada saat ini dengan menjelaskan materi tentang zat aditif pada kelas 8 semester 1. Jadi saya akan membahas pengertian dari zat aditif, kemudian macam-macam dari zat aditif, dan contoh-contoh yang akan saya temukan di sekitar saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, Ibu berharap semoga kalian di sana semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih tetap semangat belajar kan? Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang zat aditif ya. Baik anak-anak, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya, bahwa zat aditif itu adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah sedikit yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, aroma, tekstur, dan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, kemudian anak-anak, berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, zat aditif alami, di mana zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya yaitu bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, ada pula pewarna dari tartrasin. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak, bahwa zat-zat aditif alami itu pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia. Nah, sebaliknya zat aditif buatan itu apabila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan akan menimbulkan atau membahayakan kesehatan, sehingga penggunaan zat aditif buatan tersebut digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Nah, tadi kan berdasarkan asalnya ya, sekarang berdasarkan fungsinya, bahwa zat aditif pada makanan dan minuman itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu yang pertama pewarna. Nah, pewarna ini yaitu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang bertujuan untuk memperbaiki dan memberikan warna agar lebih menarik. Nah, pewarna ini memiliki dua jenis, pewarna alami, di mana pewarna yang diperoleh dari alam. Contohnya dari tumbuhan dan hewan. Nah, contohnya itu kunyit untuk memberikan warna kuning, kemudian daun suji untuk memberikan warna hijau. Nah, kemudian pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi atau sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintesis. Nah, contohnya sunset yellow untuk memberikan warna oranye dan tartrasin untuk memberikan warna kuning dan lain sebagainya. Nah, ini nih yang perlu kalian ketahui ya anak-anak, bahwa pewarna alami itu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi. Namun, pewarna makanan itu warnanya kurang
warnanya kurang kuat atau pucat. Kemudian eh, warnanya mudah rusak karena pemanasan dan jenisnya itu terbatas. Nah, sebaliknya yang pewarna buatan itu harus melalui pengujian keamanan dan pengizinan pemakaian sehingga tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Nah, ternyata anak-anak pewarna buatan itu karena lebih murah harganya, kemudian jenisnya lebih banyak, kemudian warnanya itu lebih kuat dan tidak mudah rusak karena pemanasan. Nah, kemudian tadi sudah menjelaskan yang pertama yaitu pewarna ya. Nah, kemudian yang kedua pemanis. Nah, pemanis ini anak-anak bahan yang ditambahkan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Nah, bahan pemanis itu memiliki dua jenis. Yang pertama, pemanis alami. Nah, pemanis alami ini sudah sering digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan atau minuman. Contohnya, yang sering digunakan ya gula pasir, kemudian gula kelapa, gula bit, gula lontar. Sedangkan yang pemanis buatan mempunyai rasa manis yang hampir sama atau lebih manis dari pemanis alami. Nah, bisa juga dikatakan anak-anak bahwa pemanis buatan itu sebagai pengganti gula alami. Contohnya siklamat, aspartam, dan sakarin. Nah, perlu kalian ketahui ya anak-anak bahwa pemanis buatan itu dapat menggantikan pemanis alami bagi orang-orang yang tidak diperbolehkan mengkonsumsi pemanis alami. Seperti seseorang penderita kencing manis. Sehingga bagi seseorang pengguna pemanis buatan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan, maka akan membahayakan kesehatan manusia. Nah, maka dari itu ya anak-anak, apabila kalian membeli pewarna buatan itu harus dibaca terlebih dahulu aturan pemakaiannya. Nah, sudah tahu ya, berdasarkan fungsinya zat aditif pada makanan dan minuman itu yang tadi Ibu sudah sebutkan dan jelaskan, itu ada pewarna, pemanis, kemudian yang ketiga nih. Kemudian yang ketiga itu, oh ya, pernahkah kalian membeli roti? Pastinya pernah ya. Nah, ternyata anak-anak roti itu ada roti yang berjamur. Nah, untuk itu, jika kalian membeli roti di toko, di supermarket, dan dimanapun, itu harus dicek terlebih dahulu. Karena ada roti yang berjamur. Nah, agar roti itu tidak berjamur karena tumbuhnya jamur, kemudian bakteri atau mikroorganisme lain, maka dapat ditambahkan dengan pengawet dalam jumlah tertentu. Sudah tahu ya bahwa dari contoh tersebut Ibu akan membahas tentang yang ketiga, pengawet. Nah, jadi pengawet itu adalah bahan adiktif pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan. Oh iya nih anak-anak, perlu kalian ketahui ya bahwa makanan rusak itu karena disebabkan tumbuhnya mikroorganisme. Nah, dengan adanya bahan pengawet ini dapat menghambat kerusakan
pada mikroorganisme tersebut. Sehingga reaksi kimia yang dihasilkan dari mikroorganisme tersebut bisa dicegah. Misalnya dengan melakukan fermentasi, oksidasi, pengasaman, dan reaksi enzimatis lainnya. Pengawetan ini ada pengawetan yang secara alami, yaitu garam. Kalian tahu garam ya? Nah, garam itu untuk pengawetan pembuatan telur asin. Nah, ada juga gula. Gula yaitu untuk pemanisan dalam pembuatan manisan. Nah, kemudian ada juga bawang putih untuk kalau bawang putih untuk pengawetan daging. Kemudian ada pengawetan secara buatan, yaitu contohnya natrium nitrat untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Kemudian ada juga asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, yaitu untuk mengawetkan makanan dan minuman yang ringan. Adapun juga untuk saus dan kecap, seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, setelah penjelasan dari Ibu yaitu tentang pengertian zat aditif, macam-macam dari zat aditif, ada pewarna, pemanis, pengawet. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu, sebelumnya Ibu ingin tahu, pernahkah kalian memasak atau membantu ibunya memasak? Pastinya pernah ya. Nah, dalam masakan yang kalian masak itu biasanya kalian mencampurkan bumbu agar masakan kalian menjadi sedap. Nah, ternyata masakan yang kalian masak itu menjadi sedap karena ada salah satu macam-macam dari zat aditif, yaitu penyedap. Jadi, penyedap adalah bahan tambahan untuk meningkatkan cita rasa pada makanan. Nah, tentu saja penyedap ini memiliki dua jenis juga. Penyedap alami yang sering digunakan bawang putih, tahu ya, bawang merah, pasti kalian tahu. Kemudian jahe, kemudian kunyit, ketumbar, garam, atau semua jenis rempah-rempah itu termasuk juga penyedap alami. Kemudian ada juga kayu manis. Sedangkan penyedap buatan yang sering digunakan untuk makanan agar terlihat lebih sedap sering sekali digunakan, yaitu vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau MSG. Baik anak-anak, setelah penjelasan Ibu tentang zat aditif, nah ada apa saja sih zat aditif di sekitar kita? Yuk ikut Ibu ke dapur, kita cari zat aditif yang ada di sekitar kita. Nah, di sini salah satu contoh dari zat aditif adalah, ini Ibu menemukan kunyit. Nah, sekarang Ibu bertanya nih, pasti kalian tahu kunyit kan? Nah, ternyata kunyit ini adalah salah satu jenis dari zat aditif, yaitu dari jenis pewarna. Jadi, kunyit ini untuk memberikan warna kuning. Jadi, kunyit ini merupakan salah satu jenis dari zat aditif yang pewarna alami. Nah, ayo, ada apa lagi nih? Ini dia, Ibu menemukan masaku. Nah, yuk anak-anak, ini masaku merupakan jenis dari zat aditif buatan atau alami. Nah, ternyata anak-anak, masaku ini salah satu jenis zat aditif yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi, jangan sering digunakan ya. Nah, ternyata masaku ini merupakan salah satu jenis zat aditif penyedap buatan. Baik anak-anak, di depan Ibu ini ada daun suji. Nah, setelah kita tahu bahwa daun suji itu merupakan salah satu jenis dari zat aditif, yaitu pewarna. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya ini salah satunya untuk memberikan pewarna pada makanan.
Baik anak-anak, sekian eksplorasi kita tentang zat aditif di sekitar kita. Cukup sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah penjelasan dari saya tentang zat aditif, selanjutnya saya akan memberikan solusi pembelajaran daring saat ini dengan menjelaskan langkah-langkah penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita buka akun YouTube. Kemudian, kita pilih record. Setelah itu, kita pilih video yang telah saya buat di galeri. Kemudian sebelum kita menekan upload yang ada di ujung kanan atas, kita bisa tentukan judul dan video dari video pembelajaran kita. Kemudian tekan upload. Nah, kita bisa pilih titik 3 yang ada di ujung kanan dari video. Lalu kita pilih bagikan, kemudian pilih salin link. Nah, link ini bisa dibagikan kepada murid-murid. Misalnya kita membagikannya dari membagikan di media WhatsApp. Kita klik paste, tempel. Kemudian kirim. Nah, dari link tersebut, murid-murid akan menonton video pembelajaran yang saya bagikan dari link tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang langkah-langkah penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.